Halo guys, welcome back to Dos Creative Channel. Hari ini edisi spesial. Waduh, Iya. sama siapakah ini? Karena kita punya tamu spesial, yaitu dari Jikaf Yoga. Yeay. Thank you teman-teman undangannya. Ini kita menyebut para audiens kita dozers. Dozers. Yoi. Oke. Halo Dozers. Asik ini Salam dia kenal. nih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, apa sih belum tahu ya, Jikaf itu tuh tahun lalu tuh wow, makin besar loh. Iya. Amin. Nah, jadi kita mau nanya-nanya Yoga nih ya mengenai Jikaf, apa yang sudah kemarin dilalui sama apa yang nanti bakal dimulai di 2025 ya. Karena udah ada nih wallpaper ini 2025 Iya nih. Ini elemen visualnya Lu ya. harus pergi dulu. 2025. Seperti itulah. Jadi kita pengen tahu juga ya sebenarnya Jikaf itu apa. Gitu. Mm. Yoga tuh siapanya. Betul, oke. Nah, Jadi kita pertanyaan dari pertama dulu. itu tuh. Iya iya. Pertanyaan pertama itu. Langsung gue jawab aja nih. Langsung boleh, Langsung boleh. masuk. Oke, halo teman-teman, thank you undangannya. Saya Yoga. Ini gue harus lihat kamera apa lihat kalian aja sih? Boleh Lihat. kamera, boleh. Nanti kalau Saya Yoga. lihat gua boleh tapi nanti suka. Jangan lama-lama gitu. Jangan lama-lama ya. Saya Yoga. Saya co-founder dan creative director dari Jikaf. Jikaf itu singkatannya, kepanjangannya adalah Jakarta Illustration and Creative Arts Fair. Hmm. Jadi sebenarnya ini kita event yang baru berjalan. Ini tahun ketiga ya 2025. Pertama kali kita bikin di 2023, kemarin tahun kedua 2024, dan sekarang lagi preparation menuju 2025. Jujur gua nggak sabar. Datang kemarin tadi. Datang dong. Wih, thank you Pak. Belanja. Nah, Belanja. karena memang kita jualannya jualan racun. Iya. Iya. Makanya saya nggak datang guys. Nah, gue pengen tahu sebenarnya apa sih ngedorong Jikaf itu bisa terbentuk? Itu apa? Maksudnya kenapa bisa lahir gitu ya? Bisa lahir tiba-tiba. Twing. Jujur mungkin kalau mundur dikit ke background gue memang backgroundnya dari dunia seni juga gitu. Seni juga? Yap. Di kafe kah? Fine art justru. Oh, fine art mana? Dari kampus di Bandung ITB. Oke. Oh, ITB. Jadi Gua 2 kali mau masuk situ gagal. Kalau lu di mana? Gue IKJ sekarang. IKJ. Oh gila. saya juga 2 kali tapi ya untungnya yang kedua masuk. Oh, gitu sih. Kalian nggak mau nanya gue? Oh iya ada. Lu dari mana? Ada dari dua-duanya. Lanjut. Soalnya dia ini sih Iya. musician. Berarti kan menghormati Berarti seni. anak visual ya. Sama. Gue kayaknya salah tempat nih sini. Gak apa-apa ya dozers. Sama-sama industri kreatif. Yoi, bro. Sama. Sama. Lanjut Jadi gimana? karena background gue dari fine art, dari seni murni, gue menyadari beberapa hal lah. Salah satunya adalah entry gate untuk masuk jenjang karir kesenian gitu ya. Misalnya menjadi seorang seniman di Indonesia, nggak di Indonesia doang sih, ternyata di mana-mana tuh kecil sekali gitu. Jadi percentage aja misalnya dari angkatan gue sendiri, di angkatan gue misalnya ada 100 orang dari seni murni nih. Yang benar-benar menjadi seniman karir tuh mungkin terhitung di angkatan gue doang, itu cuma 2 orang. Siapa di angkatan lu 2 yang? orang. Ada Ziko Albaikuni, Oh, oke. Aliansyah gitu. Ya, dan dua-duanya ini benar-benar yang dari lulus kuliah sampai sekarang tuh menjadi seniman. Fokus menjadi seorang seniman sebagai karirnya. Sedangkan beberapa di antara kami ya akhirnya harus kerja kantoran dulu, Iya. atau enggak akhirnya bikin perusahaan sendiri, bikin usaha kreatif sendiri gitu. Dan itu banyak gitu, misalnya prakteknya kelihatan seperti itu. Sampai akhirnya saya pun salah satu yang melakukan itu gitu, yang dari awalnya keluar, oh mungkin karena space-nya dikit, bikin art space akhirnya. Usaha bikin art space gitu. Oh mungkin karena format projectnya kebanyakan maksudnya terlalu korporat apa segala macam, akhirnya bikin kayak creative house untuk ngawinin brand sama artis apa segala macam. Dan dari situ makin kebuka, ternyata puncaknya itu tidak harus selalu fine art. Karena mungkin dulu selalu kayak ada tiering kayak level of level estetika tuh kayaknya yang paling tinggi adalah seni murni gitu. Yang di bawah adalah applicable art atau affordable art, di bawahnya lagi mungkin lebih more functional art gitu. Jadi kayak ada desain apa segala macam gitu. Dan paling bawahnya lagi craft gitu. Yang karya-karya gitu. Oh ternyata tidak gitu. Ternyata semakin gue berkarir panjang, gue menyadari bahwa masing-masing itu punya puncaknya. Fine art ada puncaknya sendiri, desain grafis ada puncaknya sendiri. Dan industri yang lagi saya geluti sekarang nih juga saya baru melihat kalau ilustrasi juga punya puncaknya sendiri gitu. Jadi ilustrasi itu bukan second grade-nya fine art. Tapi ilustrasi adalah ya
they have their own way gitu untuk Bisa berdiri sendiri ya. Itu kan berarti menurut perkembangan zaman juga ya, siapa yang mau kotak-kotakan itu sebenarnya? Mungkin karena gue kuliah kali ya. Gue Oh. kuliah dan jurusan gue ya pasti ya. Misalnya kalau misalnya di kampus kan selalu apa yang kita pelajarin itu adalah North Star-nya gitu. Oh iya. Nah tapi di saat lu nyemplung ke industri nggak gitu deng gitu kan. Ternyata itu ya cuma ada di textbook atau mungkin di experience dari pendahulu-pendahulu kita yang formatnya begitu pada zaman dulu. Gitu. Iya. Saat kita terjun ke industri ternyata formatnya tuh fluid banget, fleksibel gitu, bisa jadi macam-macam gitu. Nah itu saya temukan justru malah belajar dari teman-teman yang sedang berkarir di dunia ilustrasi juga pada saat itu. Nah yang bikin gua akhirnya kepengen bikin platform gitu buat teman-teman ilustrator adalah karena ada beberapa teman-teman saya, teman-teman dekat, salah satunya sebut saja Ardira Putra. Ardira Putra tuh motion graphic artist dan ilustrator asal Indonesia. Anak Tangsel juga by the way. Tapi Tangsel Pride. at some point jadi gue deket lah sama dia, sering main ke rumahnya apa segala macam. Dan dia tuh pada tahun berapa ya, kayaknya sebelum pandemi tuh dia akhirnya memutuskan untuk gue mau jadi full time artist deh. Saya kerja di rumah gitu, nggak kantor apa segala macam. Karena ternyata dia kebanjiran project. Tiba-tiba banyak lah dapat project dan rata-rata dari luar ya. Oh yang vintage itu ya? Yes, yang dia bikin pop art, pop art, city pop. Ya, animation gitu. Oh yang ya betul. Sampai di satu titik dia tiba-tiba ngerjain campaign global Coca-Cola pada tahun 2023. Itu dia bikin animasinya, ada New Jeans di dalamnya. Bayangin dia bikin roller coaster buat New Jeans. Terus gue nyeseknya karena ini beritanya di luar negeri gede banget. Di Indonesia nggak ada. Nggak ada yang tahu nih. Terus akhirnya gue jadi mencarilah spesies-spesies lain yang serupa sama Ardira gitu. Ketemulah Kendra Ahimsa, ketemulah Alicia Edianto. Alicia Edianto ngerjain ilustrasi buat NASA by the way. Yang hitam putih itu kan? Iya. Terus ada Faktur Rofi. Rofi ini anak Semarang. Salah satu hidden gem juga yang baru gue kenal pas jalanin Jikaf. Kliennya tuh Louis Vuitton, Washington Post, New York Times, dan you name it lah gitu. Misalnya besar-besar sekali. Balik lagi di Indonesia tidak kedengeran namanya. Akhirnya gue ngerasa di sini ada kesempatan nih. Oh ini ada satu field gitu, satu medium yang masih bisa banget untuk dikumpulin dan dibentuk jadi sesuatu yang marketnya belum ada. Karena mungkin di Indonesia kalau ngomongin art atau visual art, gapnya tuh masih banyak yang kosong. Misalnya mungkin kalau yang marketnya mahasiswa atau komunitas adalah di tiap kota kecil-kecil gitu ya. Dan misalnya kayak Jakarta punya komunitas, Bandung punya komunitas, Jogja punya komunitas gitu. Nah abis dari situ kalau ngomongin market yang besar, kejauhan gapnya. Tiba-tiba ujungnya kalau misalnya mau jualan karya visual mana? Art Jakarta, Art Moments, Art Jog gitu. Jadi gapnya tuh jauh banget dari yang community base, tiba-tiba langsung kayak jauh ya. High profile market base gitu yang wah ini market yang ada di tengah ini gitu, kelas menengah ini tidak punya, seolah-olah ya, jadi tidak punya wahana untuk mereka memulai mengenal karya seni misalnya. Yang mungkin kalau misalnya ada yang pernah ke Jakarta lu tahu lah ya base. Harganya price point-nya udah di 50 juta ke atas, 20 juta ke atas gitu. Sedangkan sebenarnya ada orang-orang nih yang budgetnya gue 1 juta 2 juta mah kebeli karya. Buat beli karya tuh ada gitu. Tapi di mana ya gue nyarinya? Dan mereka juga nggak mungkin nih datang ke kampus-kampus, ke pameran mahasiswa atau ke pameran komunitas karena mungkin ya gue sibuk ya hari-harinya, gue cuma punya waktu weekend dan dia nggak punya akses untuk informasi ke sini. Jadi akhirnya gue ngelihat kayak ini market yang ini nih yang nggak ada platformnya. That's why gue bikin lah Jikaf. 2023 awal. Di Asta waktu itu. Oh, pertama tuh di Asta. Oh ya, di Asta ya pertama ya. Di Asta di Space. Oh iya. Yang ruang serbagunanya dia tuh sering dijadiin exhibition juga atau nggak dipakai sama brand. Kalau nggak salah tuh Jikaf tuh pakai istilah supermarket arts ya. Yes. Bisa nggak dijelasin tuh kayak gimana tuh? Nah, supaya lebih mudah ya belanja seni ya. Racunnya itu tadi ya. Betul. Balik lagi ya, yang kita tawarkan ke market adalah sebuah experience sebenarnya. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan accessibility sama affordability-nya relevan lah maksudnya ke market sekarang. Mungkin kalau misalnya buat teman-teman ya kayak gue sama lu lah yang biasa ke art market gitu, biasa datang ke pameran-pameran apa segala macam, kita sudah terbiasa dengan format kalau misalnya art market tuh ada booth,
Betul. Terus udah gitu artisnya standby or galerisnya standby di dalamnya. Oh, oke. Terus ya udah experience-nya setiap booth ini berbeda, bla 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 gitu. Dan audiens yang datang mungkin juga akhirnya ya udah experience-nya terjadi saat dia berinteraksi dengan booth-nya satu-satu. Iya. Mungkin ada yang interaksinya bagus, mungkin ada yang interaksinya kurang, mungkin ada yang booth-nya lagi penuh jadi nggak bisa masuk. Jadi experience itu yang sudah biasa terjadi di art market. Sedangkan kita kan mau memperkenalkan si skena ini ke quote-unquote normis lah ya. Orang yang justru malah belum pernah nih ke art market gitu. Iya. Jadi harus dimulai dengan sesuatu yang lebih relevan. Sesuatu yang lebih kayak, oh gue familiar deh dengan hal ini, oke lah gitu. Nah makanya akhirnya kita konsepnya bukan bikin pameran exhibition booth, tapi kita bikinnya pada saat itu retail store konsepnya. Oh, retail. Jadi gimana caranya si karya atau produknya ini bisa diakses langsung sama siapapun yang datang. Ya basically kayak lu pergi ke supermarket gitu. Gue butuh bawang, gue butuh apa gitu ya. Karyanya jadi kayak, oh ini lucu nih buat di kamar anak gue. Oh ini buat di ruang tamu nih, ini buat apa. Semuanya sudah kita display, even semuanya sudah kita barcode. Jadi tahun 2023 kita udah develop sistem retail sendiri. Artisnya nggak perlu nge-display, artis cukup kirim barangnya ke kita barcodein satu-satu, kita masukin ke data big data banknya kita gitu. Jadi dari sales reportnya apa segala macam itu semua centralized di ini di kasir ya, yang akan nge-cover itu semua gitu. Jadi artis sudah tinggal terima sales reportnya, ntar kita tinggal transferin hasil penjualannya apa segala macam gitu. Jadi kita tidak membebankan biaya ke artis untuk membayar booth. Tapi yang terjadi adalah ya kayak retail consignment, ada sekian percentage yang kita cut nih buat operational gitu. Jadi artis juga jadinya lebih enak lah. Maksudnya biasanya kan mereka udah harus bayar sekian juta buat booth, belum tentu cuan gitu. Nah kalau ini risknya lebih kecil, lu harus bayar kok. Ini barang yang laku, ya udah kalian akan dapetin segitu. Kejualnya cuma satu ya kalian cuma dapatnya segitu doang berarti. Dan kita pun menanggung rugi yang sama. Kita juga cuma dapetnya jadi lebih kecil gitu. Tapi ya dua-duanya happy lah gitu. Dan poin nomor 2-nya jadinya artis punya banyak waktu untuk networking, ketemu brand, ketemu calon kolektor, berkomunitas, kenalan sama artis lokal. Exactly. Dibanding artis-artis yang harus ngejagain booth. Misalnya mereka ikut art fair itu 3-4 hari. Nah karena mereka adalah artis yang menyewa booth itu, otomatis mereka harus station dan standby. Bahkan ada beberapa art market mereka harus paymentnya harus mereka yang ngurusin gitu. EDC-nya mati lah, kembalian gak ada, itu mereka pusing sendiri tuh. Nah akhirnya di hari terakhir nih mereka udah kecapean lah untuk mau networking apa segala macam karena udah 4 hari diforsir untuk jaga booth. Nah kita melihat itu menjadi bottleneck lah ya, salah satu pain point yang pengen kita solve lah. Soalnya kenapa waktu zaman gue keliling illustration fair di negara-negara lain, banyak banget artis ngeluhnya gitu, aduh gue tuh pengen main ke studionya bener iya mampir ke gue pengen ngeliat pamerannya ini, gue pengen ngunjungin brand ini, tapi gitu. Gak bisa karena gue harus jagain si booth gue nih gitu. Nah itulah kenapa konsep si retail itu kita gas supaya artisnya akhirnya lebih luas, dan terbukti karena itu mereka jadi ketemu brand jadi kolaborasi, ketemu artis lain kolaborasi juga, ketemu galeri jadi pameran gitu. Jadi banyak opportunities yang lebih terbuka lah dengan keleluasan itu. Ya lo ada tantangan nggak untuk apa ya, kan ini hal baru juga sebenarnya di Indonesia. Gimana caranya lo bisa ngeyakinin orang-orang para normis itu untuk datang untuk beli? Ada tantangannya nggak? Kan kayak belum tentu juga mereka mau beli gitu. Tantangan terbesarnya sebenarnya nyeritain GCAF itu apa sih? Karena ini format baru benar. Ini bukan kayak kita ngomong, oh ini kayak bazar A, ini kayak bazar B, nggak ada contohnya gitu. Jadi kita harus kayak gini, kayak gue jelasin lagi retail, kita tuh retail store, experience, lalala apa segala macam gitu. Mungkin itu gitu, apalagi ke normis yang memang mereka sebelumnya juga tidak biasa. Tapi blessing in disguise-nya adalah akhirnya mereka juga tidak perlu terlalu banyak dijelaskan karena secara experience formatnya udah kayak gue jelaskan sendiri gitu ya. Gue pernah deh melalui ini, tau gak kayak gimana? Kayak lu ke toko vinil. Digging, lihat-lihat, suka beli, kayak gitu kan. Jadi mereka digging, ini gue suka bawa, taruh ke shopping bag, bawa ke kasir. Jadi ternyata ya relevansinya udah
cukup dijembatani oleh si experience di Cafe itu sendiri gitu. Iya. Pada akhirnya ya mungkin word of mouth kali ya atau enggak siapa, kita cukup beruntung lah, maksudnya di awal tuh kita yang tamu-tamu yang datang tuh figur-figur yang cukup punya banyak followers, jadi diomongin apa segala macam gitu. Itu ngebantu juga. Jadi semua produk yang dijual itu semua dari seniman ya? Enggak. Jadi Jikaf sama sekali nggak pernah produksi untuk dijual di sana. Kita tuh mungkin gini, kalau misalnya Jikaf membuat karya tidak, tapi Misalnya kita bisa menawarkan senimannya, misalnya ada artisnya yang kita ngerasa lu bagus nih kalau misalnya bikin karya ini, cuma artisnya bilang kayak aduh tapi gua nggak ada modalnya nih. Oh jadi kalian sponsorin? Iya, atau nggak ada bukan modal doang, misalnya dia nggak punya source untuk tahu ngeproduksi ini di mana, kita bisa ngebantu. Boleh nggak kalau ini kita produksiin, share-nya yang berbeda. Share-nya jadi beda. Share yang beda, misalnya tadinya 30%, jadi kayak ini 50-50 deh, karena ini produk, gue juga nanggung production, atau ya something yang kayak gitu, atau dibalik. Gue kan sebenarnya juga kalau misalkan datang di dunia visual gitu juga baru juga ya. Kemarin tuh gue juga baru tahu tentang Jikaf tuh 2024 sebenarnya. Nah kemarin tuh yang pas gue tahu itu udah gara-gara postingannya Aga sebenarnya, Nugraha Pratama. Jadi pas dia lu lagi di mana nih gitu. Gue lagi di kita tuh, apa? Official artis Jikaf tuh. Nah tuh langsung di search tuh ya. Aga gue kenal lama juga itu. Waktu dia bikin sketch Jakarta kalau nggak salah. Urban Sketcher kan. Itu udah lama banget itu, parah. Gue juga kenal dia karena di salah satu ini perusahaan juga lah ya. Gue curiga dia sekarang. Ada 7 deh sebenarnya. Iya. Di mana-mana. Di mana-mana. Tiba-tiba ada bisa ketemu nggak sekarang? Iya, terus gue ngeliat postingan lagi di Malaysia. Di mana gitu ya, ada di Malaysia atau di mana. Nah, gue juga tahu Jikaf di situ. Gue jadi tertarik tuh di situ. Ternyata yang pas lo yang bikin di 2024 kan dia bikinnya di Sensi kan waktu itu. Dan ternyata banyak juga temen gue yang ada di sana gitu, kayak si Isha gitu. Jadi kayak gue ngeliat nih apa sih sebenarnya gue nggak tahu kan. Jadi gue tertarik dari situ tuh, makanya gue sempat nanya Yoga, boleh nggak kita ngebahas ini. Gue kan termasuknya normis ya. Ya nggak sih, gue kan bukan orang visual gitu. Nah dengan kenyataan ternyata di situ ada Supermarket Arts. Gue nggak tahu nih kalau misalkan di sana itu secara pembelian kan itu balik lagi ke artis-artisnya, tapi seberapa tertarik nih normis untuk membeli. Ya, ini kan pasti lo ada KPI-nya sendiri ya, gitu. Tapi gimana tuh di situ hasilnya bagus banget nggak? Oke, jujur ya sebenarnya mungkin yang bisa gue omongin ini ya success rate orang yang datang terus beli gitu. Hampir kalau nggak salah ya kemarin tuh dari orang datang sama barang yang terjual tuh hampir malah lebih banyak barang yang terjualnya. Wow, berarti ya items ya, kalau ngomongin per item kan perintilannya banyak, apa segala macam. Nah berarti akhirnya orang sebenarnya ada kebutuhannya, tapi nggak ada space-nya atau nggak ada platformnya zaman dulu. Iya. Nah jadi dan ini juga kenapa? Karena misalnya orang-orang ini datang kadang-kadang dititipin juga sama temennya. Oh iya benar, itu benar. Soalnya dia misalnya gitu. Gue beliin buat temen gue di Medan, di Makassar apa segala macam. Serius, dan just tippers tuh banyak juga. Wow. Jadi mereka dari Hamin berapa jika belum mulai, mereka udah nge-DM gue duluan kayak, boleh gitu. Katalog nggak? Karena dia udah mau ini, siap-siap udah mau siap-siap gitu. Dan ternyata market di luar Pulau Jawa itu besar sekali. Gitu. Banyak banget yang butuh gitu. Tapi ya mungkin karena jauh apa segala macam gitu. Nah jadi ternyata demand-nya besar. Soalnya price point-nya juga oke banget kan. Iya betul. Terus kita juga menyadari bahwa kayak sekarang orang target marketnya kan orang-orang seumuran kita lah ya, yang baru nikah, baru punya rumah, atau baru punya kantor, baru punya usaha. Space zaman sekarang kan nggak besar ya. Misalnya kayak kita punya space tembok 5 meter kosong tuh mewah lah hitungannya. Rata-rata kan paling 3 meter apa segala macam. Nah akhirnya mereka tidak punya kemampuan untuk mendisplay atau membeli karya yang ukurannya 2 meteran. Wah penuh langsung ruangan gue gitu. Makanya kenapa Jikaf tuh mungkin memenuhi itu gitu ya sama market sekarang, karena dia karya kecil-kecil kok gitu. Dan misalnya karena paper gitu, mereka lebih gampang untuk ya udah gue beli 1 frame, formatnya sama, gue bisa ganti-ganti. Jadi gue beli 7 juga, ini tinggal gue ganti-ganti gitu. Iya. Gitu. Sama juga kebanyakan buat tempat makan, kantor. Itu
salah satu teman kita kebenaran baru buka kafe waktu itu di Bogor, borong sampai 30. Wow. Oh iya? Dan semuanya sekarang ada di sana. kafenya, jadi kayak jadi kayak galeri dong. Jadi kayak showcase. Keren. Wow. Jadi kebutuhannya besar sekali sebenarnya. Tapi kalau mau dibilang apakah mass market atau normis yang benar-benar normisnya sudah ke sana? Nah, gimana? Gue bisa bilang belum. Ini tuh baru second layer dari creative class. Yang kayaknya udah familiar sama GCaF gitu. Yang benar-benar mass nih. Kayak misalnya mungkin orang-orang yang FOMO gara-gara Lisa Blackpink Labubu terus dia akhirnya jadi ke Popmart gitu. Mungkin mereka bukan desainer, bukan apa, for the sake of kayak idola gue beli hal ini, gue beli juga. Nah kayaknya belum terjadi, belum sama itu. Jadi menurut lo ini bakal bisa lebih besar lagi dong nanti nih? Iya dan tidak. Gimana tuh? Gue masih tidak bisa menjawab karena kita ngerasa mungkin besarnya bukan di GCaF malah. Maksudnya si mass market nih kesentuhnya bukan di GCaF tapi di another hal yang kita lakukan ya emang untuk mass market. Kita agak ngerasa apakah memang kita jagain aja, maksudnya si niche sama creative class ini yang memang harusnya jadi main target marketnya GCaF biar makin kembang. Jadi di saat ada mass ya udah kita buat another thing, misalnya kayak kayak tiba-tiba kita jualan karya di Indomaret atau Alfamart. Jadi itu hal yang ini emang tujuannya menarik itu mass market gitu. Iya. Jadi kita tidak usah memaksakan gitu ya. Gak usah memaksakan buat kayak ini yang mass market nih harus datang ke GCaF, ya silahkan datang gitu. Coba kita tidak memaksakan mereka harus belanja apa segala macam. Soalnya kan agak ngomongin ini juga ya, buying power, terus relevansi mereka sama barang yang dijual juga karyanya. Gitu. Ngapain gue beli art print gitu. Iya, ngapain gue beli designer toys harga 2 juta gitu. Makanya jadi kayak takutnya gak relevan. Nah mungkin juga kita tiba-tiba jadi kayak nih kita turunin ya harga karyanya, kan itu artis gitu. Jadi kita juga tidak, itu udah beda market. Iya, makanya tiba-tiba nawar. Udah main di tengah aja nih. Mungkin kalau mid juga mid up lah gitu. Karena mid nih luas banget ternyata. Maksudnya market di tengah nih luas banget gitu, banyak. Oke, kalau kita ngeliatin data ya, GCaF dari yang pertama sampai yang kedua itu kan naik ya. Sekarang juga pasti naik lagi ya. Dari submission misalnya kita lihat. Pertama submission itu ada berapa? Tahun pertama ya? Tahun pertama kayaknya 368 ya. Terus kalau nggak salah sekarang, ya kemarin itu naik jadi 570. Sekarang 700. Boleh ada contekan ya? 760 berapa gitu, lupa saya. 738 ya? Pokoknya around 750-an. Wow. Ya itu lumayan naiknya agak signifikan. Dan yang gua kaget juga partisipannya lah ya. Maksudnya kayak tahun pertama tuh benar-benar around Southeast Asia doang. Sekarang seberapa luas dari sekarang? 25 negara. 25 negara. Jauh tuh ada dari Uruguay. Brazil, South Africa. Nah, ini menarik. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat mereka tuh tertarik gitu loh? Bener. Makin lama makin banyak, apakah makin expose luas kah atau gimana? Kayaknya karena jaringan artisnya ya. Maksudnya artis network kita tuh cukup orang-orang yang sudah legit lah gitu di industri gitu. Jadinya kan followers mereka pasti artis-artis juga gitu. Mungkin ada yang baru mulai, mungkin ada yang setengah matang, mungkin ada yang udah senior gitu. Jadinya mereka mungkin ngelihat kayak artis ini udah ke GCaF nih, atau artisnya ngomongin GCaF. Mereka jadi mau tahu lebih tentang GCaF, mereka jadi follow, dan di saat ada open call mereka jadi ikutan. Dan ini ada beberapa fakta menarik sih gitu, yang kayak pada saat itu tiba-tiba GCaF kedatangan DM dari satu community art di India. Wow. Jadi dia biasa bikin bazar apa segala macam, dan dia izin gitu. Misalnya kayak kita mau datang GCaF 2024, gua akan bawa teman-teman komunitas dan mahasiswa gua. Wow. Dan ternyata dia udah follow dari 2023. Udah ngeliatin. Dia ngeliatnya kayak nih GCaF nih bisa jadi sesuatu yang dicontoh lah gitu, karena formatnya baru nih gitu kan, lu bikin supermarket apa segala macam gitu. Terus akhirnya bener mereka datang, kenalan, mempresentasikan, terus kayak menawarkan kayak boleh nggak nanti misalnya tahun ini gitu, kayak gue minta satu dinding, gue akan live painting di dinding itu gitu. Jadi kayak hal-hal itu tuh organically terjadi gitu. Jadi artis-artis juga banyak yang udah jadi official artisnya GCaF juga gitu. Ini gue chat ya, ini gue apain ya. Jadi seru aja gitu, jadi kayak punya playground bareng-bareng gitu. Keren. Karena keseruan itu mungkin akhirnya jadi orang ngelihat gaungnya lebih cepat untuk nyebar gitu. Dan jujur
organik sih Pak. Organik Kita ya. tidak pakai ads. Kita juga nggak nge-push kayak ke kedutaan mana nih promosi Jikaf di negara lu ya. Iya. Gue aja kaget Ya di kemarin. approach lah ya, lebih Iya. banyak yang approach. Ada dari South Africa, ada dari Kenya. Ini kalau bisa dipikir-pikir ya, lihat dari mana sih? Dari mana? Iya. Ini orang Indonesia aja gue susah nih promosiin gitu kan, tiba-tiba ada orang South Africa gitu. Nah itu kan Iya dari artis. Kalau misalnya dari pengunjung juga makin lama makin meningkat kan ya. Kalau yang pertama itu berapa? Kemarin tuh 11.000. Yang kemarin ya. Berapa hari? Kita 16 hari. 16 hari. Jadi sebenarnya moderate lah, maksudnya nggak yang banyak banget gitu untuk acara 16 hari lah ya. Itu nggak yang fantastis banget Oke gitu lah sih tapi. ini, tapi oke gitu. Cukup tiap hari itu trafficnya sehat lah gitu. Orang beneran datang belanja keluar gitu. Itu yang kita suka gitu. Jadi bukan yang orang datang karena FOMO doang terus kayak foto gitu. Iya. Gitu ya, emang Sering terjadi di banyak dunia ini. makanya emang saat ini sesuai gitu. Oke. Maksudnya saat ini kita masih happy kalau dengan apa ya. Nah itu kalian lakukan secara organik kah atau emang ada strategi khusus karena meningkatnya kalau nggak salah hampir 2 kali lipat ya dari yang pertama sampai yang kedua itu. Strategi yang dilakukan mungkin tap in dengan lebih banyak community dan wahana lah ya, mesti kita nyebutnya. Karena kan ilustrasi ini punya satu koridor gitu, wahananya sendiri kan. Tapi yang kita upayakan terjadi di Jikaf adalah gimana kita bisa tap in sama orang-orang dari koridor-koridor lain dan menjadikan si Jikaf itu intersectionnya gitu. Kayak kemarin salah satunya kita menjadikan Mas Edwin Palari jadi salah satu juri kurator. Iya. Nah, akhirnya kita gara-gara udah meeting dia tahu soal Jikaf terus kepikiran pas banget nih. Kita lagi ulang tahun ke-8. Kolaborasi yuk bikin apa gitu. Akhirnya 8 judul filmnya Palari kita kawinkan dengan 8 ilustrator di Jikaf. Nice. Terus artworknya kita jadikan art print. Art printnya bisa dibeli di Jikaf, jual. Dan karena ini spesial ulang tahun ke-8-nya Palari, semua aktor dan aktrisnya Palari datang. Itu dia maka datang ya. You name it lah, Dian Sastro. Iya datang ya. Saputra, Reza Rahadian, Putri Marino. Itu kita juga sampai kayak di acara apa sih? Iya. Terus mereka ya udah orang yang beli akhirnya si Dian Sastro signing, Reza signing. Nah, makanya itu juga Normis juga akhirnya berpindah kan. Betul. Jadi Akhirnya ada figur di situ. Instead of kita melakukan push ads marketing, kita bawa aja marketnya mereka ke kita. Nah, permainannya jadi seperti itu. Jadi organik lagi yang kebentuk. Organik. Nah, kemarin juga sama itu kan film, musik kita sama Malik. Kontakkan sama Warner, terus mereka bilang kebenaran nih Malik mau rilis album tour. Albumnya udah keluar tapi mereka baru mau bikin album tour dan gue baru tahu ternyata Malik belum pernah album tour ya. Belum pernah. Album tour pertamanya dia. Nah, pengen bikin something yang spesial gitu. Akhirnya kayak ya udah kita bikinin aja poster album tour ya. Lucu tuh gitu. Kita kawinkan lagi sama salah satu artis Jikaf. Rilisnya di Jikaf full anak Malik ada di situ. Fansnya Malik datang, berita keluar gitu. 2024 kemarin ini kan. Jadi kolaborasi dan pertemuan-pertemuan itu yang kita upayakan untuk ada untuk reaching target market di luar dari si target market artis itu sendiri. Berarti kalau si kurator kan ini sekarang beda lagi kuratornya. Beda lagi. Ada berapa kuratornya? Sekarang ada 10. Banyak banget. Ya karena ini juga submissionnya juga banyak gitu ya. Submissionnya banyak dan kita balik lagi berupaya mau tap in ke industri yang berbeda lebih banyak. Ada nggak kan kalau sekarang kan di zaman dimana sekarang ada yang titipan ya. Pak titip dong satu gitu. Saya jadi ini staff apa gitu. Misalkan ada nggak? Kok staffnya kok jadi ini? Staff digital print ya. Iya itu maksudnya itu ya bukan staff yang lain. Ada nggak sih yang kayak gitu? Maksudnya emang temen atau enggak ya? Enggak sih karena kita mereka semua diperuntukkan untuk ngasih skor sih. Oh oke. Ngasih skor, jadi nanti angkanya akan di-compile gitu kelihatan jadi skor tertinggi apa segala macam. Tapi di yang sekarang karena kita merasa ini peluang kolaborasinya sudah terjadi kemarin, di yang sekarang kita mau agak beda gitu. Jadi kita kayak agak mengharuskan lu pilih satu ya buat lu ajak collab. Jadi misalnya dia dari mana perfilman gitu. Nah ini gue jadiin buat bikin poster film gue deh tahun depan. Oke. Dari musik gue jadiin buat bikin video klip misalnya, merch atau anything gitu. Dari brand makanan gitu.
Oh ini bisa jadi buat apa gitu. Jadi kita agak mewajibkan si kuratornya ini untuk melakukan sesuatu sama artis ya. Jadi nggak sekedar kayak oh ini gue suka, udah gitu. Oh jadi si kuratornya ini nggak dari dunia visual aja ya? Bukan. Jadi Justru bukan semuanya. Justru bukan. Kurator-kurator ini dari industri semuanya. Siapa yang punya ide itu? Kuratornya nggak usah dari kita sepakat. Soalnya kalau misalnya lagi-lagi lagi-lagi lu tap ini sama orang visual lagi itu lagi kolamnya. Iya makanya. Lu udah kenal sama sini. Nah, dan ini pentingnya kenapa ngajak orang dari industri luar visual art. Mereka tahu barang yang laku apa. Iya. Dan akhirnya kayak misalnya, ini ternyata karakter ini yang gue cari banget buat brand gue, ternyata ada di Jika. Dari 10 tahun ini. Iya. Karena misalnya benar-benar kalau sesama seniman kan mereka itu sudut pandangnya dia sendiri ya. Atau apalagi lu udah punya spesifik lah. Gue sukanya pop art. Nah, ya lu gak bakal lihat yang lain. Betul. Lu sukanya Jepang-Jepangan, lu gak bakal lihat yang lain gitu. Nah, kalau misalnya anak visual tuh lebih spesifik kayak gitu lah matanya. Beda sama mata industri. Mata industri kan mereka memang mengetahui, dapat update lah tentang apa-apa yang lagi laku nih di industri, apalagi yang relevan sama isu-isunya apa segala macam. Dan juga ya biar si artis ini dapat exposure di luar dari hanya dunia seni visual dan artnya aja gitu. Nice. Jadi kayak tahun lalu mungkin ya buat nyebutin tahun ini belum boleh dirilis. Iya. Surprise aja. Follow Instagramnya Jikaf. Jangan lupa follow dulu. apa namanya follow ini? j.icaf Jikaf. j.icaf Instagramnya. Nah jadi tahun lalu tuh ada Mbak Diana Nazir. Mbak Diana Nazir dari arsitek dan interior. Dia yang bikin art fair juga namanya Icat yang di Grand Kemang tuh. Grand Kemang. Terus ada Mas Edwin tadi kan yang Palari Film. Terus ada Pak Riki Pesik tuh dulu under Kemendikbud yang bikin IHA. Indonesia Heritage Agency. Terus ada Bapak Andi Sada. Dia salah chairman-nya APMF. Apa itu? APMF tuh Asia Pacific Marketing Forum kalau nggak salah. Oh wow. Jadi dia ngumpulin pelaku media se Asia Pasifik, bikin 2 tahun sekali di Indonesia. Sebuah kayak marketing forum. Jadi agency, brand apa segala macam ngumpul di situ. Terus dia juga orang di balik 88 Rising. Satu yang bantu nge-build Rising. Terus gue jadi lupa lagi siapa ya. Ada Pak Jos tuh dari Kemenparekraf. Jos yang Lokaholic. Joshua. Nah, terus gue lupa 2 lagi, sorry ya. Kurator setahun lamanya saya jadi lupa. Ari Daging. Ari Daging dari Synchronize. Daging dari Synchronize. Satu lagi kan. Satu lagi siapa? Kebanyakan. Sama Paulus Yu. Wow. Toys. Ya, oke. Gitu. Jadinya ya mereka ini yang ngebantu enggak itu lagi gitu. Soalnya kegelisahan ini gue rasakan di teman-teman, gue dekat juga sama teman-teman agensi lah, advertising, digital agency apa segala macam. Mereka kan selalu ada kebutuhan dari brand. Gue mau bikin campaign nih, collab sama artis dong. Setiap obrolan itu terjadi, artis yang ditawarkan opsinya pasti cuma top 5 itu aja. Itu lagi, ini lagi. Akhirnya kalau saya ngelihat brand besar gitu ya melakukan kolaborasi, ya lagi dia. Betul. Pas gue tanya ke brandnya atau ke agensi ya, ini emang diminta, maksudnya artisnya lagi ini. Enggak Pak, kita basically nggak tahu. Nggak tahu. Bingung. Karena nggak punya channelnya juga kan. Nggak tahu, dan nggak taunya bukan nggak tahu kayak kan bisa dicari sebenarnya. Nah, yang menjadi permasalahan ya, gue nggak tahu ini kredibel apa enggak. Iya benar. Ini apalagi masalah brand ya. Artisnya nyolong karya enggak? Ini artisnya legit enggak? Ini artisnya apa segala macam. Menarik. Ternyata Jikaf membantu itu. Di saat akhirnya orang lihat udah di Jikaf, aman berarti nih. Karena mereka tahu kurasinya ketat. That's why yang kemarin collab sama brand di Jikaf nggak ada yang ngeliat tuh followersnya berapa. Dulu kan gitu ya. Kalau collab sama artis cari yang followersnya gede, cari yang ini apa segala macam. Nah ini enggak. Karena artis-artis di Jikaf ada yang kemarin baru pertama kali pameran di Jikaf. Followers dia kayaknya baru 1.000. Siapa tuh? Gue lupa nama Instagramnya. Terus udah gitu pokoknya dia baru pertama kali lah melakukan
dipamerkan di ruang publik gitu sih karyanya. Langsung dapat brand, langsung Nice. Langsung dapat brand. di Jikaf, dan kolaborasi terjadi di Jikaf gitu. Wow. Karyanya sekarang dipajang di kantor CEO-nya. Wow. Jadi mungkin ya ternyata emang nggak dilihat ternyata sebenarnya sama brand. Benar. Once kayak karya lu udah bersuara, ya laku aja, dibeli Pasti aja. laku aja. Jadi mitos soal kayak brand ngelihat followers sih kayaknya. Wow. Yang dicari itu legitimasinya, maksudnya legit nggak nih artis? Betul. Bisa gue percaya nggak nih? Gue pikir tuh masih sekedar follower berapa gitu, karena memang yang dipakai kan memang besar gitu loh. Ternyata sekarang yang di pikiran kita ya. Ternyata sekarang udah mulai enggak kayak gitu ya. Sudah mulai enggak, dan hampir nggak ada artis yang datang ke kita. Bukan artis, brand yang datang ke kita. Terus gue butuh artis yang followersnya di atas 10K. Iya. Wow. Benar-benar mereka datang ke Jikaf, gue mau bikin campaign, temanya gini, udah, bantuin dong cariin artisnya, dadat gas. Itu kabar baik untuk para seniman ya, yang mungkin insecure dengan jumlah followernya gitu ya. Iya. Makanya balik lagi, mungkin kita mau nggak mau bisa bilang ya kita middleman juga lah ya. Maksudnya yang kalau misalnya artis mungkin agak sulit ngobrol sama brand, kita lebih bisa lah ngobrol sama brand. Jadinya brandnya juga karena tahu Jikaf nih ngerti artis, udahlah gue percayain ke Jikaf. Kita bukan maklar yang kayak proyek apa aja segala macam. Juga nggak direncanakan. Iya, tidak direncanakan. Jadi organically. Iya. Semuanya organik terjadi di Jikaf gitu. Dan akhirnya jadinya mutual respect-nya terjadi gitu. Artisnya juga jadi percaya, kalau ada proyek sama Jikaf gue percaya deh, karena ya udah gue diurusin end to end gitu. Nggak usah ngurusin kontrak legalnya apa segala macam, itu dibantuin sama Jikaf misalnya. Pun juga si branding gitu. Gue udah percaya. Merem. Iya. Kalau artis yang dipilih nama Jikaf berarti artisnya kredibel. Iya. Jadinya itunya terjadi gitu. Bagus. Nice. Ini udah jawab pertanyaan yang pengen gue ajuin sih kayak. Iya kan, seniman yang kalian bawa kan, gimana cara kalian bisa menjual karya mereka bukan cuma sekedar dipajang doang, apakah ada cara lainnya gitu. Tapi ya udah terjawab ya. Iya. Secara organik terbentuk seperti itu ya. Dan kita juga agak semi mengharuskan, misalnya setiap kita kan buka sponsorship dan commercial partner ya keluar. Kita agak mengharuskan saat kalian tap in ke Jikaf, please jangan taruh logo doang. Let's do something together sama artisnya. Dan akhirnya ini maksudnya jadi add-ons yang malah artisnya jadi extension project sama si brand ini setelah dari Jikaf gitu. Oke. Soalnya kayak brandnya suka, impactnya bagus lagi. Akhirnya jadi dibawa artisnya. Kita terus tahun sama si artis ini gitu. Nah jadi kita mengupayakan pertemuan-pertemuan itu terjadi di Jikaf. Jadi misalnya ada brand A, udah ngapain di sini? Jangan sponsor doang. Udah deh, gue mau bikin live painting, tapi sempilin logo gue ya gitu, implicit gitu. Terus udah gitu dibikin interaktif, jadi bisa ditempel-tempelin stiker apa segala macam gitu. Jadi ya ada experience baru apa segala macam. Nggak cuma kayak ada poster gede terus logo sponsor apa segala macam. Enggak gitu. Kita pengennya ini jadi playground bareng-bareng juga. Benar. Supaya ya brandnya belajar, jadi kenal banyak artis juga. Artisnya juga jadi punya belief kayak ternyata bisa ya gitu. Maksudnya gue kan misalnya banyak artis ya kayak gue kalau misalnya sama brand gede ntar warna gue berubah. Iya. Kan? Idealis. Gue ini, ntar gue nggak bisa munculin ABC apa segala macam. Enggak, lu simply belum ketemu brand yang tepat aja. Iya. Lo sebenarnya ya Jikaf juga sebenarnya memberi harapan-harapan baru terhadap si ilustrator ya sebenarnya gitu, yang mereka juga nggak sadari mereka punya jalan ke sana sebenarnya, dan lu membuat platform ini pada akhirnya. Nah ini kan lu tadi ngomongin Southeast Asia, terus ada si South Africa, ada juga South mana lagi nih, South Korea ke Southeast Asia enggak terus ada Uruguay, ada segala macam. Nah gue nggak tahu, ini kan kurator kita semua Indonesia nih, gue nggak tahu kisi-kisi di 2025 ini apakah ada kurator emang misalkan dari New York gitu, atau dari mana misalkan. Ya misalkan gitu, gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu, lo juga kan bukan yang lo bilangin this is a playground sebenarnya juga. Walaupun playground pasti ada perencanaan lah gitu kan, ada tactical gitu ya. Dan gue nggak tahu nih kalau misalkan artisnya yang ada dari luar, apakah nanti ada kuratornya juga dari luar? Oke. Mungkin bisa gue jawab dengan begini. Pada akhirnya Jikaf kan target marketnya adalah
orang Indonesia ya. Hmm. Jadi kayaknya butuh relevansi dengan mata market lokal. Oh Nah, menarik. jadi mungkin artis luar gak apa-apa karena dari luar. Cuma mata industri harus mata lokal nih. Supaya tahu gitu. Oh ini style yang kayak gini laku nih di Cocoknya Indonesia. ini, Bisa oke. nih gue bawa ke Indo apa segala macam gitu. Kalau matanya mata luar, takutnya jadi nggak relevan malah sama market Indo. Betul Karena betul. di negara gue yang gini laku. Ternyata di Indo enggak. Ini ding enggak. Oke. Ah iya benar. Jadinya kayaknya artis nggak apa-apa dari luar, tapi kayak kurator mungkin selalu dari kecuali kita mau bikin memang satu event yang levelnya udah internasional. Maksudnya dalam artian yang datang nih udah bukan orang Indonesia doang nih. Udah orang dari US datang, orang dari Europe datang, mungkin butuh tuh bantuan mata-mata luar. Tetapi kalau sementara ini maksudnya di GCAF kayaknya kurator yang ngerti banget Indonesia aja udah cukup gitu. Soalnya kan kalau gue lihat kalau denger tadi ada yang buat Louis Vuitton, terus ada yang lain-lain gitu kan. Maksudnya itu kan bisa dipakai juga yang orang luar gitu. Gue nggak tahu. Tapi apakah orang luar udah pasti ada datang lah ya. Kalau itu mungkin kita pushnya berbeda ya. Kita tidak melakukan itu di GCAF, tapi kita melakukan itu di event-eventnya mereka gitu. Jadi memang kita nih berjejaring lah ya dengan Illustration Fair di luar dari Indonesia gitu. Jadi di Kuala Lumpur ada KLIF, Singapura ada YC. YC itu Organization Illustration Council kalau nggak salah. Itu di Singapura. Singapura juga. Dan dia tuh jadi kayak organisasinya, tapi eventnya dia ada 2, ada YOLO Market sama satu lagi Illustration Art Fest. Nah kalau di Kuala Lumpur ada si KLIF itu, ada satu lagi apa ya? Lupa, ACF kalau salah, Asia Creators Fest sama Super Toy Fest gitu. Nah di Malaysia, di Filipina ada Manila Illustration Fair. Sama di Bangkok Illustration Fair itu yang kemarin kebetulan kita juga udah diundang tahun 2024 Desember. Mereka ngasih kita space dan kita ngeberangkatin artis dari Indonesia untuk berpameran. Nah mungkin narasi-narasi tentang mendorong kreator lokal untuk akhirnya punya panggung di luar akhirnya kita lakukan berkolaborasi dengan mereka ini gitu. Karena mereka kan abang-abangan di negara masing-masing gitu kan. Jadinya mereka cukup membantu lah, dan akhirnya kebutuhan-kebutuhan itu kadang datang juga dari mereka. Misalnya mereka ngerasa kayak, duh gue pengen banget ngedatengin artis lu nih yang dari Indo buat jadi guest gue di tahun depan. Ya, itu juga akhirnya jadi lebih mudah gitu daripada kayak dia harus ngontakin, nyari kontak kemana pas segala macem, karena tahu sekarang di Indonesia ada GCAF, gue kontaknya si Yoga gitu. Ya, gue mau ngundang ini dong, gas gitu. Dan kita maksudnya nggak dapat keuntungan apa-apa ya. Keuntungannya adalah artis Indonesia jadi punya panggung di luar gitu. Iya. Dan balik lagi ke nama Indonesianya sendiri sebenarnya kan. Betul. Karena kan emang tujuan utamanya itu ya, banyak banget ilustrator yang dipakai di luar, tapi orang Indonesia sendiri juga nggak tahu gitu ya. Oke, very nice. Oke, ini terakhir nih karena kita sebentar lagi. Kok terakhir? Nanti ada lagi. Baru 1/5. Enggak, mengenai 2025 GCAF. Apa yang bisa kita ekspektasikan ada di sana nanti? Wah, ekspektasi. Tanggal berapa sih? Bulan apa? Bulan September. 18 September. September sampai tanggal 5 Oktober. Oke. 2025. Ada yang apa yang beda di 2025 beda. ini? Mungkin yang udah pernah datang di tahun lalu 2024 di Senayan City The Space pretty much akan di lokasi yang sama. Ini sebenarnya juga kalau misalnya ngeliat kalender, weeknya juga sama gitu. Kita mulai kita mulai hari Kamis biasanya untuk VIP night, open for public Jumat Sabtu Minggu sampai the rest of the week. Weeks karena ada 3 minggu, kita 3 weekend sih selalu. Kenapa panjang? Ya balik lagi karena kita konsepnya sebenarnya retail store ya, bukan art market yang 3 hari doang gitu. Kita butuh untuk mendatangkan banyak orang. Terus yang akan membedakan akan sedikit lebih besar. Lebih besar. Space-nya. Akan ada koridor baru. Jadi kayak misalnya di tahun lalu tuh kita yang udah pernah datang mungkin satu artis akan punya satu panel gitu spesifik, dan semua barangnya ada di situ. Nah kalau yang ini mungkin akan agak lebih kayak supermarket. Jadi akan ada selasar isinya toys doang, ada area isinya trinket sama stickers doang gitu. Dan tapi artis tetap dapat panelnya masing-masing gitu. Nice. Jadi ya experience itu yang akan berbeda, dan program-program baru tentunya. Seperti apa tuh?
kemarin kan program-programnya ada workshop, ada conference apa segala macam. Ini boleh di-spill nggak ya? Ya kan buat gue juga nih, kan gue baru kayak yang 2025 tuh akan pertama kali datang nih. Oh iya, lu nggak datang ya? Gak datang gue jujur gue nggak tahu, maafkan banget, tapi pas tahu gue langsung pengen datang gitu pas udah habis. Gue gelar karpet merah. Aduh, gue bawa pedang nanti. Gue lantik juga bawa gitar ya, jering-jering aku datang gitu. Boleh? Nah ini boleh tuh special showcase. Senimannya gimana? Senimannya gimana? Kalau misalnya akan mirip-mirip ya. Gue paling penasaran soal dari luarnya. Oke. Ada siapa? Waduh. Boleh gak sih? Dari luar maksudnya luar negeri maksudnya. Iya, kemarin juga banyak banget dari luar. Tahun lalu tuh kita ada 2 dari Jepang. Iya. Dari Jepang, keren. Dari Irlandia, 1 dari Iran. 1 lagi dari Korea. Oh, South wow. Korea. Iran. Keren. Wow. Namanya Naime Pakniat. Wah, keren orang. Nah, tahun ini kita akan ada boleh nggak? Kejutan-kejutan. Oke. Jadi belum boleh guys. Yang akan muncul nanti di Instagramnya Jika follow j.icaf. Iya, itu akan di spill di situ. Yes. Nah kalau buat gua misalkan kayak normis gini, gua harus menyiapkan budget berapa? Menarik. Betul. Nggak perlu Pak, kan ada pay later. Nggak ya, salah jangan. Budget sih sebenarnya friendly lah ya. Budget nongkrong di Senop bisa lah. Oke. Mau jajan-jajan gitu. Karena suka hilaf loh di sana. Itu dia, makanya. Coba kalau budget nongkrong di Senopnya seminggu full, nah bisa juga tuh. Oh iya. Nongkrong terus di Senop. Nah. Sehari lah kalau misalnya. Itu sehari jikaf. Sehari jikaf. Oke. Jadi yang misalkan dia spare 1 sampai 2 juta bisa dapat banyak. Banyak. Bisa seneng lah, happy. Tapi produknya lebih banyak lagi di sana. Lu juga jangan ngeracunin. Tahu yang paling racun dari Jika apa? Kita tiap minggu barangnya beda. Iya betul. Oh iya. Di rotasi ya. Jadi ntar lu datang week pertama ternyata ada sesuatu yang akan rilis di week kedua, beda lagi. Jadi artisnya mah udah lengkap. Wadaw. Jadi orang artisnya udah lengkap. Cuma kita selalu ada special drop. Karena kemarin tuh Leonic pertama kali ngedrop mainannya tuh di Jika lalu. Bukan dari pertama ya itu kan. Di week kedua ya. Itu 40 menit sold out. Wow. Apa itu? Jadi kalian untuk yang masuk itu nggak cuma untuk sehari tapi untuk bisa berapa hari kayak gitu. Nah, kemarin itu kita ada sebenarnya kayak special pass lah ya, kayak full event pass. Nah, jadi lo beli 1 paket tiket itu terus bisa datang terus aja gitu. Nah, coba kita agak berpikir dibikin jadi daily aja kayaknya. Daily. Soalnya banyak yang ya memang datangnya cuma weekend, cuma 2 kali. Top tuh paling 2-3 kali, nggak ada yang benar-benar datang tiap hari gitu. Iya. Kayaknya akan daily aja. Wow. Kecuali kenal ordal ya. Kayak kita ya. Kenal ya. Iya. Jalurnya jalur khusus. Tapi kalau untuk submission udah tutup. Submission udah tutup Februari. Akhir Februari kemarin ya. Total submission 750-an. 750-an dan udah di shortlist jadi 337. Nah, 337 ini yang akan nanti dioper ke kurator kita nih yang 10 orang. Oke. Oh, wow. Jadi kenapa kayak gitu? Kenapa 2 kali? Ya itu ribetnya Jikaf tuh gini. Jadi yang kurasi pertama kita melihat legitimasi dari si artisnya ini, nah legit apa enggak, dia pernah punya rekor nyontek atau nyolong karya apa segala macam. Itu kita lakukan back end checking gitu. Terus kalau misalnya aman portofolionya baru masuklah hijau lah gitu. Ngeri ya soalnya kalau kecolongan ya. Tuh. Udah masuk ke yang kedua, mereka nggak langsung di curate, tapi mereka harus bikin produk proposal. Wow. Wow. Jadi mereka yang kita curate adalah produknya. Apa yang mau mereka pertunjukin nanti? Apa yang mau lu jual, apa yang mau apa segala macam. Di mana produknya ini akan dikurasi sama juri si kurator-kurator. Kuratoran 10 orang itu. Wow. Jadi berapa yang masuk ke Jikaf nantinya? Kita coba mencari 70 dari 330. Ketat sekali guys. Ketat sekali. Nggak pusing tuh kalian. Pusing. Tapi harus begitu ya.
Wah. Nah ini misalnya hal-hal kayak gini yang mungkin membedakan dengan art market lain ya, yang kayak lu bisa bayar buat pameran lu bisa bayar gitu. Betul. Nah kita pengen ya emang kasarnya kalau emang seniman yang nggak niat mundur dia. Bisa kelihatan ya. Dari dia kirim proposal pertama kali nggak niat ya udah pasti nggak masuk gitu. Banyak banget yang kayak sebenarnya karyanya bagus gitu ya. Pas ngelihat proposalnya ya udah ceplok gambar, nggak ada judul karya, nggak di layout apa segala macam. Maksudnya kita ngelihatnya lah lu gimana mau jualan gini. GCAF itu platformnya. Kita memang akan membantu mendisplay apa segala macam. Coba ujung-ujungnya di luar dari ini, di saat lu kembali ke hutan rimba belantara itu, lu harus punya kemampuan untuk jual diri sendiri dong. Ya harus. Kadang-kadang nggak kepikiran tuh soalnya. Nah, di saat kayak misalnya oke nih gue bantu, gue angkat nih di GCAF apa segala macam, keluar dari GCAF dia balik lagi kayak gitu. Ya ngapain juga gitu. Maksudnya kayak berarti lu nggak niat-niat amat nih di industri ini, sedangkan kita mau ngebentuk market yang memang ya udah yang orangnya niat semua. Jadi lu ngedevelop ya. tidak mau Secara ngedevelop tidak sih, langsung membantu aja mengarahkan. Asik. Kayak misalnya jalan, kan banyak jalan menuju Iya. Roma nih. Nah, GCAF tuh jalannya gitu. Sini lewat sini gitu. Dituntun banget soalnya itu Tuntun. sebenarnya. Saya makanya yang tadi bilang ada ordal pas macam nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jalannya gini. Gini nggak nih dia? Kalau ordal tapi gini ya udah deh ikutin dulu aja prosesnya gitu. Dozers yang kebetulan mungkin seniman dan ilustrator ya. Dan kalau itu dikasih tahu kisi-kisi banyak banget tuh. Lu ikutan? Enggak. Ya untuk 2026 Kolektor kisi-kisinya dia, tuh. Kolektor ya. Gue kayak juga calon. Asik. Kasih bapak kolektor. Belanja nanti semua di sana. Tunggu investasi. Siapa? Ini linknya jangan dikasih dulu ke bini gue ya. Nggak approve sih, nggak approve. Oke, kalau gitu kita udah banyak banget. Setidaknya kalau kalian yang baru aja memulai karir sebagai artis, ilustrator dan belum tahu GCAF, ini waktu yang tepat untuk mulai follow ya. Iya betul. Jangan lupa follow @j.icaf langsung sama IG lo apa? Ide gue nggak apa-apa nih. Gak apa dong, nanti kita langsung Nanti followersnya banyak. Asik. Bisa follow gue di @siagoy. Oke, siap. Oke, hari ini gue seneng banget. Terima kasih banyak, Yoga. Terima kasih banget obrolannya. Jangan lupa datang ke GCAF ya 18 September sampai 5 Oktober 2025. Thank you. Oke guys, jangan lupa di like dan subscribe channel Dos Kreatif Channel ini. Yes. Nanti saksikan episode, kita punya satu lagi sebenarnya nanti sama Yoga. Karena gak cukup ini cuma sekali. Gak cukup, pembahasannya berbeda nanti. Yoi. Oke ya, jangan lupa ikutin terus Dos. See you, bye. Bye. Dose out.